Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksal dengan NPM 022722111173. Saya dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Hairun. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Swito SEMSI AK CSRS CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Sini saya akan menyampaikan tentang ide penelitian saya yang berjudul meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan anak kos melalui strategi resiko dan literasi finansial. Latar belakang saya mengambil penelitian ini dikarenakan beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah individu yang tinggal sebagai anak kos di berbagai kota besar. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh berlanjutnya urbanisasi, di mana banyak individu, terutama mahasiswa dan pekerja muda, mencari tempat tinggal yang terjangkau di dekat pusat aktivitas mereka. Namun, tinggal sebagai anak kos juga memiliki beberapa tantangan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan, meningkatnya biaya hidup, termasuk biaya sewa, makanan, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari lainnya, dapat menimbulkan tekanan finansial yang signifikan bagi para anak kos. Selain itu, mereka seringkali menghadapi resiko pendapatan yang tidak stabil, terutama jika mereka harus bergantung pada pekerjaan paruh waktu atau dukungan finansial dari orang tua. Literasi keuangan juga menjadi masalah serius di kalangan anak kos. Banyak dari mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara mengelola uang, menganggarkan secara efektif, atau bahkan memahami konsep dasar seperti bunga dan investasi. Hal ini dapat mengakibatkan pengelolaan keuangan yang buruk, utang yang tidak dapat dikelola, dan kesulitan keuangan lainnya. Sebagai seorang peneliti, motivasi saya melakukan penelitian ini adalah untuk menyadari pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, terutama bagi anak-anak kos yang seringkali menghadapi tantangan keuangan yang signifikan. Saya yakin dengan memahami risiko keuangan dan meningkatkan literasi keuangan, anak-anak kos akan mampu mengelola keuangan rumah tangganya dengan lebih efektif dan membangun landasan keuangan yang kokoh untuk masa depan. Selain itu, sebagai peneliti, saya tertarik untuk mengeksplorasi strategi dan solusi inovatif yang dapat membantu para anak kos mengatasi kendala keuangan yang mereka hadapi. Melalui penelitian ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk meningkatkan kesejahteraan finansial mereka dan mencapai kemandirian finansial yang lebih baik dengan memperkuat literasi keuangan dan memberikan strategi efektif untuk mengelola risiko keuangan. Penelitian ini akan membawa manfaat nyata bagi banyak anak kos dan membantu mereka mengamankan masa depan yang lebih cerah dengan stabilitas keuangan yang lebih baik. Fokus penelitian saya yaitu bagaimana menjelaskan secara rinci tentang penggunaan strategi manajemen risiko dan teknik literasi keuangan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan anak kos dengan mengkaji dampaknya terhadap penganggaran, investasi, dan pengelolaan utang. Tujuan dari penelitian ini yang pertama mengidentifikasi kesenjangan literasi keuangan para anak kos, yang kedua menganalisis risiko spesifik yang dihadapi anak kos dalam mengelola keuangan mereka, yang ketiga merancang dan menerapkan strategi risiko yang memenuhi kebutuhan dan karakteristik anak kos, yang keempat mengevaluasi efektivitas strategi risiko yang diterapkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan anak kos. Yang kelima, mengembangkan rekomendasi khusus dan solusi praktis untuk membantu anak-anak kos meningkatkan literasi keuangan dan pengelolaan keuangan mereka. Kontribusi penelitian ini terdiri dari kontribusi teoritis dan kontribusi praktis.
Kontribusi teoritis yang pertama yaitu literasi keuangan. Dalam konteks penelitian ini, kontribusi teoritis dapat berfokus pada memperdalam pemahaman tentang literasi keuangan. Literasi keuangan melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan individu mengelola keuangan mereka dengan bijaksana. Anda dapat mengeksplorasi konsep literasi keuangan, model teoritis yang relevan, dan bagaimana literasi keuangan dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan anak kos. Kontribusi teoritis yang kedua yaitu strategi resiko. Penelitian teoritis dapat menggali lebih dalam tentang strategi resiko yang relevan dalam pengelolaan keuangan. Ini melibatkan identifikasi risiko yang mungkin dihadapi oleh anak kos seperti inflasi, ketidakstabilan pendapatan, atau kebutuhan mendesak, dan bagaimana strategi risiko dapat membantu mengurangi dampak negatifnya. Selanjutnya, kontribusi praktis. Kontribusi praktis yang pertama yaitu pelatihan literasi keuangan. Penelitian praktis dapat melibatkan pengembangan program pelatihan literasi keuangan khusus anak kos. Ini bisa berupa workshop, seminar, atau panduan praktis yang membantu mereka memahami konsep dasar keuangan, seperti pengelolaan anggaran, tabungan, dan investasi. Kontribusi praktis yang kedua yaitu penggunaan aplikasi keuangan. Anda dapat mengeksplorasi bagaimana aplikasi keuangan dapat membantu anak kos dalam mengelola keuangan mereka. Misalnya, aplikasi perencanaan anggaran atau pelacakan pengeluaran dapat membantu mereka mengatur keuangan dengan lebih efisien. Dan kontribusi praktis yang ketiga yaitu strategi pengelolaan risiko. Penelitian praktis juga dapat mengidentifikasi strategi konkret untuk mengelola risiko keuangan. Ini bisa termasuk diversifikasi investasi, pembentukan dana darurat, atau asuransi. Dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berkembang, keterampilan dalam mengelola keuangan dan memitigasi risiko finansial menjadi semakin penting, terutama bagi para anak kos yang merangkul kemandirian dalam mengatur keuangan mereka sendiri. Mereka dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari mengelola biaya hidup sehari-hari hingga menghadapi risiko finansial yang tidak terduga. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi dalam pengelolaan keuangan mereka menjadi esensi untuk memastikan keberlangsungan keuangan dan kesejahteraan mereka di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki strategi yang dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan anak kos dengan fokus pada dua aspek utama, yaitu risiko dan literasi finansial. Pertama-tama, pemahaman mendalam tentang risiko finansial yang mungkin dihadapi oleh anak kos akan memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko tersebut dengan lebih baik. Yang kedua, peningkatan literasi finansial akan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang cerdas dan efektif. Selanjutnya, isi kajian pustaka. Yang pertama, tantangan pengelolaan keuangan. Anak kos menghadapi tantangan unik dalam mengelola keuangan mereka karena pendapatan terbatas dan biaya hidup yang tinggi. Ini menuntut strategi yang efektif untuk mengelola risiko keuangan sehari-hari. Yang kedua, pentingnya literasi finansial. Tingkat literasi finansial yang rendah di kalangan anak kos menyoroti perlunya pendidikan dan penyuluhan finansial yang lebih baik. Pengetahuan tentang pengelolaan utang, investasi, dan perencanaan keuangan dapat membantu mereka membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Yang ketiga, peran strategi risiko. Penggunaan strategi risiko yang tepat seperti diversifikasi portofolio atau asuransi,
dapat membantu anak kos mengelola resiko keuangan dengan lebih efisien. Ini memungkinkan mereka untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi tanpa mengalami dampak yang berlebihan. Yang keempat, tingkat literasi finansial yang ditingkatkan. Melalui program-program pendidikan atau pelatihan finansial yang tepat, anak kos dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep-konsep keuangan. Yang penting, hal ini dapat membantu mereka mengambil keputusan keuangan yang lebih cerdas dan mengelola keuangan mereka dengan lebih efisien. Dan yang terakhir, implikasi kebijakan. Kajian ini menyoroti perlunya dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi non-profit dalam meningkatkan literasi finansial dan memberikan akses ke strategi risiko yang sesuai bagi anak kos. Kebijakan yang mendukung pendidikan keuangan dan inisiatif-inisiatif penyuluhan dapat membantu mengurangi ketidakpastian keuangan di kalangan anak kos. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah suatu kerangka kerja yang menyediakan panduan sistematis untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi penelitian. Ini melibatkan pemilihan pendekatan, teknik, dan alat yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Proses metodologi penelitian dimulai dengan merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan relevan, yang kemudian diikuti dengan merancang strategi penelitian yang sesuai untuk menjawab pertanyaan tersebut. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data dengan menggunakan metode yang sesuai seperti survei, wawancara, observasi, atau eksperimen. Setelah data terkumpul, metodologi penelitian memerlukan analisis data yang cermat dan sistematis untuk mengekstrak makna dan pola yang relevan. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan analisis data dan menghubungkannya kembali dengan pertanyaan penelitian awal. Pentingnya metodologi penelitian adalah bahwa itu memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang metodis, valid, dan dapat diandalkan. Dengan menggunakan metodologi yang tepat, peneliti dapat meminimalkan bias, meningkatkan keandalan temuan, dan membuat kesimpulan yang lebih kuat. Oleh karena itu, metodologi penelitian merupakan aspek yang sangat penting dalam proses penelitian ilmiah. Pada penelitian ini, penulis akan mengadopsi pendekatan fenomenologi. Pada penelitian ini, saya akan mengadopsi pendekatan fenomenologi yang menempatkan penekanan pada pemahaman mendalam tentang realitas subjektif dan pengalaman personal anak kos dalam pengelolaan keuangan mereka. Fenomenologi memungkinkan kami untuk menjelajahi kompleksitas interaksi individu dan konteks keuangan mereka, menggali makna-makna yang terkandung dalam pengalaman mereka, serta dinamika psikologis dan sosial yang mempengaruhinya. Dalam melakukan penelitian ini, saya akan melibatkan proses pengumpulan data yang komprehensif, termasuk wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, untuk mendapatkan pemahaman yang kaya dan terperinci tentang cara anak kos memahami, menghadapi, dan merespon risiko keuangan, serta bagaimana mereka menggunakan literasi finansial dalam mengelola keuangan mereka sehari-hari. Pendekatan fenomenologi ini juga memungkinkan kami untuk mengakui perbedaan dan variasi dalam pengalaman individu, serta untuk menjelajahi peran konteks sosial, budaya, dan ekonomi dalam pembentukan persepsi dan perilaku keuangan anak kos.
Melalui pendekatan ini, kami bertujuan untuk tidak hanya memahami tantangan yang dihadapi anak kos dalam pengelolaan keuangan mereka, tetapi juga mengidentifikasi peluang dan strategi yang dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan mereka. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan program pendidikan atau intervensi keuangan yang lebih efektif untuk mendukung anak kos dalam mengelola keuangan mereka yang lebih baik. Waktu penelitian akan dilakukan dalam rentan waktu April hingga Juni 2024. Penelitian akan difokuskan pada eksplorasi dan analisis strategi risiko, serta literasi finansial yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan anak kos. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat membantu anak kos mengelola keuangan mereka secara efisien dan efektif. Dengan demikian diharapkan penelitian ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara-cara untuk mengelola risiko keuangan yang terkait dengan gaya hidup anak kos dan meningkatkan tingkat literasi finansial mereka. Selanjutnya, situs dan informan penelitian. Penelitian ini akan dilakukan dengan mengakses beberapa situs dan sumber informasi yang relevan. Yang pertama, informasi akan diperoleh melalui situs web universitas untuk mengetahui apakah ada penelitian terkait yang telah dilakukan di bidang ini dan untuk memperoleh dukungan institusional. Selain itu, forum online yang sering digunakan oleh anak kos atau mahasiswa akan dimanfaatkan untuk mengumpulkan partisipan atau berbagi informasi tentang penelitian. Media sosial juga akan digunakan untuk mempromosikan penelitian dan menghubungi calon partisipan. Di samping itu, platform penelitian online seperti SurveyMonkey atau Google Form akan digunakan untuk mendapatkan tanggapan dari responden. Terakhir, grup WhatsApp khusus akan dibuat untuk memfasilitasi diskusi antara peneliti dan partisipan. Sementara itu, informan penelitian ini akan mencakup anak kos, pemilik kos, ahli keuangan, pengelola keuangan, dan pendidik yang akan memberikan beragam wawasan dan pandangan tentang pengelolaan keuangan anak kos, strategi risiko, dan literasi finansial. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian fenomenologi yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan anak kos melalui strategi risiko dan literasi finansial. Beberapa teknik pengumpulan data yang dapat diterapkan adalah wawancara mendalam, observasi partisipatif, pengamatan non-partisipatif, jurnal harian, dan fokus kelompok. Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan praktik keuangan anak kos, serta pendekatan mereka terhadap pengelolaan risiko dan tingkat literasi finansial. Observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dengan tinggal bersama atau mengamati anak kos dalam situasi sehari-hari. Teknik pengujian kredibilitas data. Teknik pengujian kredibilitas data untuk judul ini dapat melibatkan beberapa langkah yang saling melengkapi. Yang pertama, wawancara mendalam dengan sejumlah anak kos yang diperlukan untuk memahami pengalaman mereka dalam pengelolaan keuangan, termasuk strategi yang mereka gunakan dan hambatan yang mereka hadapi. Selanjutnya, observasi partisipatif menjadi langkah penting dengan menghabiskan waktu bersama
anak kos selama aktivitas sehari-hari mereka, seperti berbelanja, mengatur anggaran, atau membayar tagihan, untuk memperoleh wawasan langsung tentang praktik keuangan mereka. Analisis dokumen seperti catatan pengeluaran atau rencana anggaran juga diperlukan untuk memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana mereka mengelola keuangan mereka sehari-hari. Terakhir, teknik analisis data. Dalam menganalisis data penelitian ini, pendekatan kualitatif menjadi landasan utama. Wawancara mendalam dan observasi partisipatif diadopsi untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan sikap yang dimiliki oleh anak kos terkait pengelolaan keuangan mereka. Proses ini melibatkan identifikasi tema-tema yang muncul dari data kualitatif, seperti tantangan finansial yang dihadapi dan strategi yang digunakan oleh anak kos. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang rinci tentang praktik keuangan mereka, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan keuangan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.